Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi pengantar akuntansi syariah. Yuk kita simak. Kira-kira kalian udah pada tahu nggak apa perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian tonton dan simak video ini sampai selesai. Nah, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah, makna dari akuntansi tersebut syariah yang tidak hanya sebagai penerjemah fenomena ekonomi secara moneter, namun juga bagaimana fenomena ekonomi tersebut berpengaruh di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang harus berlandasan pada kaidah dan syariah Islam yang sudah berpengalaman dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional itu memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah. Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KPK pada SKI umum diantara lain Paradigma akuntansi syariah. Paradigma ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah, menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Asas transaksi syariah berdasarkan pada prinsip 1. Persaudaraan. Transaksi syariah ini menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan. Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ketiga, kemaslahatan. Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat. Yang keempat, keseimbangan, meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang kelima, universalisme. Dilakukan untuk semua orang tanpa membedakan agama, ras, golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta rahmatan lil alamin. Karakteristik transaksi syariah terdiri dari 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham. Yang kedua, prinsip uang tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak mengandung unsur kejaliman. Yang keempat, tidak mengandung unsur masir. Yang kelima, tidak mengandung unsur gahar. Yang keenam, tidak mengandung unsur haram. Yang terakhir, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Selanjutnya, tujuan dan peranan. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi 1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusun laporan keuangan untuk mengulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Bentuk laporan keuangan. Asumsi dasar. Dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Paparan di atas, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.